Bab 1886. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang, seberapa berharganya pil master binatang tingkat kelima, dan seberapa bermanfaatnya. Tapi semua pejuang mengetahuinya, terutama raja sejati tingkat tinggi, yang tahu lebih baik bahwa dengan pil raja binatang tingkat tinggi di tangan, dia dapat meminta kaisar pil dari benua tengah untuk menyempurnakan pil raja sejati berkualitas tinggi. Namun, Do Wang membunuh dua raja binatang tingkat tinggi berturut-turut, tetapi dua pil raja binatang tingkat tinggi terputus. Bisakah Do Wang bahagia melihat pria yang peduli itu melarikan diri? Do Wang sangat marah sehingga dia ingin menyusulnya dan membunuhnya dengan satu tembakan. Namun, situasi pertempuran saat ini tidak mudah, dan dia tidak dapat diganggu sama sekali, dan dia harus membicarakannya nanti untuk menyelesaikan masalah dengan orang yang peduli itu. Karena dia membunuh dua raja binatang laut tingkat 5 berturut-turut, menakuti dua raja binatang laut lainnya untuk melarikan diri dengan tergesa-gesa, sementara 4 raja binatang laut tingkat 6 di bawah bergegas. Kamu begitu berani sampai berani membunuh dua bawahan kami, kamu akan membayar dengan nyawamu. 4 raja binatang laut peringkat 6 sangat marah, dan mengepung Do Wang dalam sekejap. 32 tentakel secepat kilat, dan menyerang Do Wang secara bergantian. Oke. 4 pil Bisking urutan ke-6 dikirimkan ke rumahku, aku tidak akan sopan. Do Wang mengeluarkan suara dingin, tanpa rasa takut, dia menggunakan keterampilan tempurnya dan mengayunkan tombaknya untuk melawan pengepungan 4 raja binatang laut tingkat 6. Pada saat itu, medan perang di atas hancur, ruangnya runtuh lapis demi lapis, dan kekosongan itu hancur satu demi satu. Fighting King bertarung 1 lawan 4, dengan senjata yang kuat dan keterampilan menyerang dan bertahan yang baik. Dan untuk sementara, dia benar-benar menolaknya. Hanya saja meski kekuatan tempur Do Wang super kuat, wilayah kekuasaannya selalu satu tingkat lebih rendah dari Raja Binatang Laut tingkat 6. Dengan satu musuh dan 4, dia akhirnya lemah. Namun, Raja sejati umat manusia di bawah tidak hanya menonton tetapi tidak bertarung, mereka juga mengirim satu demi satu. 3 Raja sejati tingkat 6 bangkit dan dengan cepat membantu Do Wang. Salah satu dari mereka mengambil alih Raja Binatang Laut tingkat 6, langsung mengurangi tekanan pada Do Wang. Raja sejati umat manusia lainnya tidak mengambil waktu mereka, dan juga mencegat 2 Raja Binatang Laut tingkat 5 yang melarikan diri di bawah, dan menyerang mereka bersama-sama. Dengan bantuan semua Raja sejati, Do Wang tidak harus bertarung 4 lawan 1, tetapi 1 lawan 1 dengan Raja Binatang Laut tingkat 6, yang membuatnya lebih mudah untuk bertarung. Raja yang bertarung menjadi semakin berani saat dia bertarung, dan semakin dia bertarung, semakin lancar dia bertarung, sepenuhnya menekan Raja Binatang Laut tingkat 6. Dalam pertarungan sengit tersebut, Do Wang sangat ingin menang, dengan sengaja menjual celah, mengelabui lawan agar naik, lalu tiba-tiba mengembalikan karabinnya, melewati 8 tentakel dan menusuk tubuh hewan lawan. Ledakan, lawannya bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan dipelintir hingga berdarah oleh tombak Do Wang. Dari kanopi darah, pil Raja Binatang tingkat 6 sebening kristal terbang keluar, bersinar di langit. Kali ini, Do Wang menjadi lebih pintar, dan mengulurkan 2 jari seperti kilat, dan langsung menjepit pil Raja Binatang tingkat tinggi, dan melepaskannya dengan aman. Dengan Bisking pil di tangan, siapa lagi yang bisa memotong janggutku? Do Wang menyeringai, dan hendak menyingkirkan pil Bisking, tetapi tiba-tiba dikunci oleh aura yang menakutkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku, dan gerakannya menjadi sedikit lamban. Jika kamu membunuh bawahan Master Domain, kamu juga akan mati. Raungan marah keluar, mengguncang seluruh lembah Benlei. Raja Binatang Laut Super, ekspresi Do Wang berubah, dan dia tidak peduli untuk menyimpan pil Bisking lagi. Dia segera mengalihkan pandangannya ke Laut Terlarang, dan melihat seekor gurita besar mengamuk karena marah. Dan pada saat ini, orang yang peduli datang lagi. Dengan tangannya yang besar, dia langsung menghindari pil Bisking dari sela-sela 2 jari Do Wang. Rumput, Do Wang tertegun sejenak, dan kemudian Lei Ting sangat marah, dan melirik ke belakang orang yang peduli itu, matanya terbakar amarah. Seorang bijak bertato tulang berani mencabut rambut di kepala harimau, aku akan melakukannya pasti kupas kulitmu nanti. Sungguh tidak masuk akal jika seseorang berani memotong janggutnya dari tangannya dan mengabaikannya begitu saja. Jika dia tidak dikurung oleh Raja Monster Laut Super dan tidak bisa melarikan diri, dia akan segera membunuh bajingan itu.
Ledakan. Saat ini, suara mengejutkan datang dari Laut Terlarang, mengguncang langit. Itulah kemarahan penguasa wilayah Laut Cina Timur, yang ingin membalas dendam atas kematian bawahan peringkat 6 dan menyelamatkan beberapa bawahan yang terjebak di langit di atas mulut lembah. Do Wang itu hanyalah raja sejati 5 dalam 1. Dia terlihat sangat tidak mencolok, tapi dia tidak menyangka akan sekuat itu. Dia memenggal kepala Raja Binatang Laut tingkat 6 dan 2 Raja Binatang Laut tingkat 5, menyebabkannya menderita kerugian besar. Saat Raja Binatang Laut tingkat 6 dipenggal, ia sangat menyesalinya. Jika ia mengetahui hal ini, ia seharusnya menyapu semuanya saat Raja Do keluar dari kehampaan, jadi itu tidak akan menjadi masalah besar. Tentu saja, saat dikirim ke Taniguchi, ia harus melewati kendala kecil, Raja Qi. Pada saat dikirim, Raja Qi telah mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, tetapi dia tidak dapat menghentikannya sama sekali. Ia bahkan tidak mengayunkan 8 tentakel, dan hanya menggunakan 6 untuk mematahkan keterampilan tempur Xuanxian Raja Qi, dan mengirim Raja Qi dan pedangnya terbang ratusan ribu kaki jauhnya. Kamu telah berhasil membuat marah Master Domain, kalian semua akan mati, dan tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Penguasa wilayah Laut Timur sangat marah, dan mengeluarkan raungan Raja Binatang Buas, yang mengguncang dunia dan membuat orang merasa takut. Raja ini ada di sini, tidak ada yang akan mati. Suara dingin tiba-tiba terdengar dari kehampaan hitam yang terbuka. Suara itu sedingin angin dingin yang menyapu dunia, dan suara itu menyebar kemana-mana, menghancurkan mekanisme Qi yang terkunci di tubuh Do Wang. Terima kasih, Raja Yuan. Do Wang berkata dengan hormat. Saat berikutnya, seseorang keluar dari kehampaan lagi. Itu adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah brokat 5 warna, dengan mahkota dan rambut giok, penampilan yang agung, terbang dengan tangan di belakang punggung, dan aura yang agung. Raja Yuan yang terkenal ada di sini. Ya Tuhan, Raja Yuan ada di sini untuk menyelamatkan kita, kita tidak harus mati. Tutup mulut gagahmu, apa yang tidak bisa kamu mati. Yuan Wang ada di sini, apakah kita akan tetap mati? Orang yang akan mati pastilah Raja Binatang Laut Super. Benar, dengan Raja Yuan di sini, satu-satunya yang akan mati adalah binatang laut, gelombang pasang binatang sudah berakhir. Pada saat itu, semua raja ras yang sebenarnya sangat gembira, dan pejuang umat manusia yang tak terhitung jumlahnya bersorak. Raja sejati dari semua ras tahu betapa kuatnya Raja Yuan dalam pertempuran. Bahkan jika Anda belum pernah melihat pejuang manusia Raja Yuan, Anda pasti pernah mendengar nama Raja Yuan dan kekuatan tempurnya. Raja umat manusia yang super sejati lainnya. Penguasa wilayah Laut Timur menyipitkan mata binatangnya, tetapi ada sedikit kesungguhan di pupil matanya. Raja umat manusia yang super sejati sebelumnya bukanlah lawannya sama sekali, dan itu tidak layak untuk disebutkan. Dan Raja super sejati umat manusia yang keluar dari lubang kehampaan, hanya sebuah suara yang menghancurkan auranya, dan bisa dibayangkan betapa kuatnya kekuatan tempurnya. Setidaknya, punya kekuatan untuk melawannya. Raja umat manusia yang super sejati, tolong laporkan nama rajanya. Penguasa wilayah Laut Timur berhenti bergerak maju, hanya menatap Raja muda super sejati, dan bertanya tentang nama raja. Pada awalnya, ketika menghadapi Raja Qi, ia bahkan tidak repot-repot menanyakan nama Raja Qi. Tapi Raja super sejati muda ini berbeda, dia memiliki kualifikasi yang cukup untuk membiarkan dia mengambil inisiatif untuk berbicara seperti ini. Raja ini, Yuan Wang. Raja super sejati muda menjawab dengan acuh tak acuh, lalu menatap orang lain, sama sekali tidak menganggap serius penguasa wilayah Laut Timur. Kami akhirnya bertemu. Yuan Wang menatap pria dengan mata tajam itu sejenak, dan tiba-tiba senyuman tipis muncul di wajah angkuhnya, yang penuh arti. Halo, Lu Chen menyeringai, mengangkat tangannya, dan melambai dengan antusias kepada Raja Yuan. Yuan Wang, apakah kamu kenal dia? Pada saat ini, Do Wang menyela, dengan nada marah, bajingan kecil ini, yang wilayahnya sama bajingan seperti sampah, tidaklah kecil, berani merebut pil Beast King dari bawahannya, bawahan ini tidak akan membunuhmu. Dia, bersumpah untuk tidak menjadi manusia. Begitu kata-kata ini jatuh, Lu Chen mengerti mengapa Do Wang adalah Kaisar Miao yang sangat berbakat, dan mengapa dia tidak dibunuh oleh Yuan Wang. Karena Raja Do mengaku sebagai bawahannya di depan Raja Yuan, menyerah sepenuhnya kepada Raja Yuan, dan bersedia menjadi pelayan Raja Yuan. Maka, tentu saja tidak mungkin Raja Yuan cukup bodoh untuk mengacaukan bawahannya.
Kalau begitu wajahmu akan ditampar. Raja Yuan melirik Raja Dou, dan berkata sambil tersenyum, dia adalah Lu Chen, seorang jenius dengan potensi besar, dan calon Kaisar Miao. Apa? Dou Wang terkejut sejenak, lalu menatap Lu Chen, sedikit tercengang. Bajingan yang berspesialisasi dalam merebut pil Beast King ini adalah anak suci yang membunuh Raja sejati Sanhe dari ras monster di kota Fenghuo. Nama Lu Chen telah menyebar ke kota Zhongzhou, dan Raja Dou adalah pelayannya Raja Yuan, dan bahkan mengetahui lebih banyak tentangnya. Oleh karena itu, Lu Chen telah memasuki pandangan Raja Yuan, dan dia tidak dapat menyentuh Lu Chen. Setidaknya, jangan bergerak sekarang. Dalam kompetisi bibit kaisar berikutnya, Raja Yuan akan mengambil beberapa bibit kaisar baru untuk dioperasi, dan Lu Chen ada dalam daftarnya. Jadi, dia benar-benar ditampar wajahnya, dan saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Tanyakan pada Raja Chang, kata Yuan Wang. Tepatnya, Xiao Wang berada di kota Fenghuo saat itu, dan melihat Lu Chen memenggal kepala Raja Iblis Mao Wang dengan matanya sendiri. Raja Chang maju untuk menjawab, dan mengganti Lu Chen kembali dengan kepala Raja Ma, dan mengubahnya menjadi kepala Raja Ma. Adapun Lu Chen, dia tidak tahan lagi. Selama dia bisa membunuh Lu Chen, dia tidak ingin melihat Lu Chen hidup untuk sesaat. Dia secara alami mengetahui kebaikan Raja Yuan, dia adalah Wangsa yang berspesialisasi dalam kesombongan yang tiada taraf, jadi dia ingin berbicara tentang kekuatan tempur Lu Chen setinggi mungkin. Dia ingin Raja Yuan memperhatikan Lu Chen, seorang jenius yang tiada taraf, dan Lu Chen akan tamat saat itu. Seorang suci dengan tato tulang dapat memenggal kepala raja sejati, yang dianggap sebagai bakat yang menakjubkan. Dou Wang mengangguk. Baru saja, Lu Chen dan raja ini bekerja sama untuk melawan serangan lebih dari 100 raja binatang laut. Raja Chang melirik ke arah Lu Chen, dan terus mendorong Lu Chen ke dalam lubang, dan Lu Chen menunjukkan kekuatan bertarung yang super. Dengan sebatang dupa, dia membunuh 100 raja binatang laut sendirian, mengejutkan penonton. Satu orang memotong 100 raja binatang laut tingkat tinggi. Dou Wang terkejut. Level rendah. Raja Chang menambahkan dengan suara rendah. Memotong. Mendengar ini, mulut Dou Wang menoleh ke samping, tapi hatinya masih cukup terkejut. Sangat sulit baginya untuk membunuh 100 raja binatang laut tingkat rendah dalam sebatang dupa. Lagi pula, Raja binatang laut itu tidak membiarkanmu memotongnya sambil berdiri, mereka akan lari dan melawan, dan butuh waktu untuk memotongnya. Tapi Lu Chen mampu melakukannya, yang menunjukkan bahwa kekuatan tempur Lu Chen sangat kuat. Mendengar bualan Raja Chang, Xiao Ying melirik ke arah Lu Chen di sebelahnya, dan berkata sambil setengah tersenyum, Raja Chang terus menyanjungmu, dan sepertinya dia sangat membencimu. Tidak apa-apa, dia bukan satu-satunya yang sangat membenciku. Lu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Kamu sedang berkultivasi di wilayah Raja Chang. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Raja Chang akan membunuhmu cepat atau lambat. Xiao Ying berkata dengan ringan. Mustahil. Lu Chen berkata dengan tegas. Mengapa? Xiao Ying sedikit terkejut. Karena dia tidak punya peluang. Lu Chen tersenyum dingin, dan niat membunuh muncul di matanya. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Xiao Ying juga tersenyum, dan berbicara dengan nada penuh arti, yang membuat Lu Chen mengerutkan kening. Lu Chen, 3 bulan kemudian, kota Zhongzhou akan mengadakan pemilihan bibit kaisar. Saya harap Anda bisa datang. Raja Yuan mengabaikan segala macam sanjungan dari Raja Chang, tetapi berbicara kepada Lu Chen lagi. Saya belum menjadi raja sejati, jadi saya tidak akan pergi. Lu Chen dengan menyesal menolak. Di Miao belum tentu seorang raja sejati, ada orang suci, bahkan yang terhormat. Raja Yuan melambaikan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, pemilihan di Miao tidak bergantung pada alam, tetapi pada bakat. Raja ini melihat bahwa kamu memiliki bakat di Miao. Saya masih berlatih keras, saya tidak akan pergi. Lu Chen terus menolak. Tidak, kamu harus datang. Senyuman Raja Yuan membeku, nadanya dingin dan tidak bisa ditolak, ancamannya terungkap dengan jelas. Perintah Pangeran Yuan, sebaiknya kau ikuti saja, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Dou Wang juga menyela dari samping, memperdalam ancamannya. Maksud Dou Wang sangat jelas, jika Lu Chen tidak berpartisipasi dalam tes di Miao, dia akan membunuh Lu Chen demi Yuan Wang. Lu Chen memelototi Dou Wang, lalu tetap diam, tidak peduli untuk memperhatikan pria ini.
Tidak ada masalah dengan pemilihan di Miao. Masalahnya, setelah menjadi Kaisar Miao, kamu harus mengikuti kompetisi Kaisar Miao. Kompetisi besar Kaisar Miao adalah saat Raja Yuan menunjukkan keahliannya, dan itulah masalah besarnya. Raja Yuan adalah raja yang sangat sejati, dan kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada Raja Qi dengan pangkat yang sama. Dan dia hanyalah orang suci bertato tulang saat ini, dan wilayah kekuasaannya sendiri terlalu jauh di belakang Yuan Wang, apalagi kekuatan tempurnya. Dia mengetahui kekuatan bertarungnya dengan baik, meskipun dia adalah Raja Yuan, dia tidak bisa mengalahkan Raja Pertarungan sendirian. Jika dia benar-benar menyeret di Miao Dabi pergi, dia akan dianiaya sepenuhnya oleh Yuan Wang. Jika dia tidak ingin dianiaya, dia setidaknya harus menjadi raja sejati agar bisa menggunakan pedang ketujuh Zantian secara ekstrim. Pedang ketujuh Zantian bisa membunuh raja yang sebenarnya. Anda dapat membunuh semua raja sejati, termasuk raja super sejati. Selama dia menggunakan kekuatan pisau ketujuh sepenuhnya, belum lagi Yuan Wang, Yuan Fang akan mati. Namun, setelah 3 bulan di Miao terdeteksi, dalam waktu sesingkat itu, mustahil baginya untuk menjadi raja yang sebenarnya. Jika Anda tidak menjadi raja sejati, pergilah ke kota Zhongzhou. Ini masalah besar, cari tempat untuk berhati-hati, dan jangan biarkan Raja Yuan menemukannya. Ketika Gou mencapai alam raja sejati, apakah Raja Yuan itu? Pada saat ini, Raja Qi, yang dipukuli oleh penguasa wilayah Laut Timur, kembali, tetapi separuh tubuhnya hancur sampai mati, sangat malu dan sengsara. Melihat hal ini, Xiao Ying segera menggunakan seni suci Tianlian untuk mengobati Raja Qi. Yuan Wang, kamu datang tepat waktu. Raja Qi berkata dengan wajah malu. Sudah terlambat bagi kota Zhongzhou untuk menerima penyelamatanmu. Kekuatan utama kami pada dasarnya berada di medan kabut darah Sura, dan kami tidak akan bisa keluar untuk sementara waktu. Raja Yuan memandang Raja Qi dengan acuh tak acuh, dan berkata, tetapi kebetulan ada yang harus saya lakukan, jadi saya masih bisa melakukan perjalanan. Kekosongan saja tidak cukup untuk mengganggu saya. Terima kasih, Raja Yuan. Kata Raja Qi, oke, waktu sudah banyak tertunda, saatnya mulai berbisnis. Raja Yuan menatap penguasa wilayah Laut Timur yang berada dalam keadaan linglung di Laut Terlarang, Raja Binatang Laut Super dari klan Cakar 8, Raja ini akan mengakhiri gelombang binatang buas ini bersamamu. Lepaskan dulu bawahan Master Domain. Penguasa wilayah Laut Timur tidak berani memasuki lembah laut. Selain faktor Yuan Wang, dia juga khawatir beberapa Raja Binatang Laut tingkat tinggi di bawahnya tidak akan bisa melarikan diri. Dari 8 Raja Binatang Laut tingkat tinggi yang mengikuti gelombang binatang, 3 dari tingkat ke-6 dan 2 dari tingkat ke-5 tetap ada. 3 lainnya semuanya dipenggal oleh Dou Wang, tetapi 3 Pilbis King tingkat tinggi jatuh ke tangan Lu Chen. Meskipun 5 Raja Binatang Laut tingkat tinggi masih ada, mereka telah dikepung oleh Raja Umat Manusia yang sebenarnya, dan mereka dapat dibunuh kapan saja. Situasinya sangat buruk. Oleh karena itu, saat Raja Yuan muncul, 5 Raja Binatang Laut tingkat tinggi menjadi milik umat manusia, dan penguasa wilayah Laut Timur tidak berani menyinggung Ben Leigu. Jika tidak, Raja Yuan segera bergerak, dan 5 Raja Binatang Laut tingkat tinggi pasti akan mati. Permintaan penguasa Laut Cina Timur menyebabkan Raja Yuan tenggelam dalam perenungan. Dia tidak setuju atau menolak, tapi menatap 5 Raja Binatang Laut tingkat tinggi yang gemetar dengan mata dingin. Raja Manusia Yuan, apakah kamu setuju atau tidak? Penguasa wilayah Laut Timur marah dan gugup, bertanya-tanya mengapa Raja Yuan tidak menanggapi. 5 Raja Binatang Laut tingkat tinggi, yaitu 5 pil Raja Binatang tingkat tinggi, dapatkah dilepaskan begitu saja? Sebagai orang kepercayaan Raja Yuan, Dou Wang, dia langsung menebak apa yang dipikirkan Raja Yuan, jadi dia berbicara mewakili Raja Yuan. Pilbis King tingkat tinggi sangat langka, sangat berguna, sangat langka, dan sangat berharga. Karena Beastmaster tingkat tinggi jarang muncul, sulit untuk bertemu mereka, dan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membunuh mereka. Di depan Beast King Pil tingkat tinggi, belum lagi Dou Wang, bahkan Yuan Wang pun tergerak olehnya. Namun, konsekuensi dari tidak melepaskan 5 monster tingkat tinggi, Raja Laut, juga cukup serius. Penguasa Laut Cina Timur pasti akan memasuki lembah Ben Lei untuk membalas dendam. Saat itu, dia akan bertempur besar dengan Raja Yuan. Setelah pertempuran, 200.000 orang suci yang ditempatkan di lembah Ben Lei pasti tidak akan mampu menanggungnya,
dan mereka semua akan mati, ke atas. Kerugian sebesar itu pasti akan membuat kota Zhongzhou marah, dan Raja Yuan jelas tidak mau memikul tanggung jawab seperti itu. Oleh karena itu, Raja Yuan ragu-ragu antara kepentingan dan tanggung jawab. Mudah saja, Master Domain ini menukar nyawa mereka dengan Beast King Pil yang sama. Penguasa Laut Timur memiliki wajah muram, dan sebuah tentakel meraba-raba di sekitar tubuhnya, dan tiba-tiba mengangkatnya, dan 5 pil Beast King tingkat ke-6 ditembakkan, terbang langsung menuju Raja Yuan. Bisa, mata Raja Yuan berbinar, dan senyuman bahagia muncul di sudut mulutnya. Namun, di tengah pelarian 5 pil Raja Binatang tingkat 6, seseorang tiba-tiba menangkapnya dan secara terang-terangan memotong pasta Yuan Wang. Orang itu tidak lain adalah Lu Chen. Lu Chen, Raja Yuan memutar matanya, dan senyuman di sudut mulutnya menghilang seketika, dan niat membunuh muncul. Kuda lumpur rumput, anakmu bisa memotong janggut raja, tapi kamu berani memotong janggut Raja Yuan. Tidak masuk akal jika kamu tidak mati hari ini. Raja Dou sangat marah, dan mengangkat tombaknya untuk menikam Lu Chen, tetapi dia mendengar suara Raja Yuan, jika dia menyerahkan pil Raja Binatang, nyawanya akan diselamatkan oleh raja ini. Bagaimana kalau dia tidak membayar? Dou Wang menghentikan sosoknya dan bertanya. Bahkan jika dia ingin dan mati, tembak dia. Yuan Wang berkata dengan ringan. Yuan Wang, buatlah kesepakatan. Lu Chen sangat percaya diri dan berkata sambil tersenyum. Pil Beast King tingkat tinggi itu sudah aman, dan pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk memuntahkannya. Pil Beast King jarang terjadi, dan pil Beast King tingkat tinggi bahkan lebih langka, dan sangat efektif. Dia lebih suka menukarnya dengan harta lain daripada menyimpan pil Beast King tingkat tinggi. Kesepakatan apa? Yuan Wang bertanya dengan dingin. Aku akan menukar satu alat raja kelas atas dengan 5 pil Raja Binatang ini. Kata Lu Chen, senjata raja yang ekstrim. Mata Raja Yuan berbinar, dan kesuraman di matanya menghilang seketika. Maaf, Raja Yuan, senjata apa yang biasanya kamu gunakan? Lu Chen bertanya. Pisau panjang. Yuan Wang Dao. Kuan Sheng, carikan aku pedang raja kualitas terbaik. Lu Chen menatap Kuan Sheng dan berteriak. Kuan Sheng bertanggung jawab atas logistik legiun, dan inventaris di tangannya tidak hanya mencakup pil obat dan darah hewan, tetapi juga berbagai senjata yang berlebihan. Aku tidak menginginkan pedang raja terhebat. Raja Yuan berkata begitu. Lalu apa yang kamu inginkan? Lu Chen mengerutkan kening. Pisau di tanganmu. Yuan Wang berkata dengan ringan. Yuan Wang benar-benar tahu barangnya. Lu Chen melihat pisau berputar-putar cahaya keemasan di tangannya, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan kedutan. Untuk sesaat, dia sangat ingin menamparkan dirinya sendiri. Sebab, dia lupa meletakkan Golden Light Spinning Knife di tangannya. Tidak ada keraguan bahwa mata Raja Yuan sangat beracun, dan dia dapat melihat sekilas bahwa pisau panjang di tangannya adalah senjata kerajaan tingkat atas yang berkualitas tinggi. Lewat sini, dia ingin membodohi Raja Yuan dengan pisau raja terbaik, tapi sekarang dia tidak bisa membodohinya. 5 pil Beast King tingkat tinggi, dengan imbalan pedang raja tingkat atas, kamu akan menghasilkan banyak uang. Raja Yuan berkata dengan arogan. Bukan 5, tapi 8. Lu Chen melirik Dou Wang, lalu melamar. Saya hanya punya 5 koin, 3 lainnya bukan milik saya. Yuan Wang dengan tegas menolak. Dia secara alami tahu mengapa. Lu Chen mengatakan itu jam 8, karena Lu Chen memotong pasta Dou Wang sebelumnya dan ingin menelan 3 pil Beast King Dou Wang bersama-sama. Nak, jangan berpikir kamu bisa menelan 3 pil Beast King tingkat tinggi milikku, cepat atau lambat kamu akan memuntahkannya. Dou Wang tertawa, membuat kesepakatan. Lu Chen tidak repot-repot memperhatikan Raja Dou, dia membalikkan pisau panjang di tangannya dan melemparkannya ke Raja Yuan. Bagus, Raja Yuan mengambil pisau panjang itu, dan segera menunjukkan senyuman tipis. Pedang raja tertinggi. Bahkan jika itu adalah ras manusia tingkat tinggi di kota Zhongzhou, semua raja super sejati di pagoda Changyuan tidak memilikinya. Alat raja tidak perlu digunakan oleh Beast King Pil, tetapi membutuhkan peri perak. Xianyin bukanlah produk dari benua Yuanwu, ini lebih langka daripada Beast King Pil. Meskipun 5 pil Beast King tingkat tinggi sulit didapat, senjata raja bahkan lebih langka lagi, terutama senjata raja tingkat atas. Benda ini membutuhkan lebih banyak peri perak untuk dikumpulkan sebelum dapat dilemparkan. Faktanya,
Baginya, senjata raja terbaik sudah cukup untuk ditukar dengan 5 pil raja binatang tingkat tinggi. Aku tidak menyangka Lu Chen, orang bodoh itu, bersedia menukar senjata kerajaan tingkat atas. Dia benar-benar menghasilkan banyak uang kali ini. Lu Chen, apakah kamu masih memiliki senjata raja terbaik? Do Wang melihat senjata suci tingkat atas di tangannya, dan sangat cemburu, dan berkata, jika kamu memilikinya, kamu dapat menukarnya denganku, dan 3 pil raja binatang tingkat tinggi akan menjadi milikmu. Tidak, Lu Chen dengan tegas menolak. Kalau begitu kamu keluarkan pil Beast King milikku. Do Wang berkata dengan dingin. Namun, saya memiliki tombak raja bermutu tinggi, jika Anda tidak keberatan. Tapi Lu Chen berkata begitu, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Do Wang sudah tidak sabar, saya tidak keberatan, saya tidak apa-apa, kesepakatan bisa dibuat, itu kesepakatan, itu kesepakatan, itu kesepakatan. Qiansheng, carikan aku senjata raja berkualitas tinggi. Lu Chen berteriak lagi pada Quan Sheng di bawah. Segera, ada tombak senjata raja tingkat tertinggi, yang dilempar oleh Quan Sheng. Faktanya, tidak banyak raja tombak terbaik di pasukan, semuanya digunakan oleh saudara-saudara, dan tidak ada satu pun yang tersedia. Tetapi Lu Chen pasti punya tujuan memesannya seperti ini, dan dia harus menemukan cara untuk mendapatkannya jika dia tidak memiliki stok, jadi Quan Sheng meminta satu dari prajurit legiun tertentu. Bukankah kamu bilang kelas atas? Do Wang menatap senjata raja terbaik di tangan Lu Chen, dan sangat terkejut. Dia tidak hanya terkejut karena Lu Chen mengganti senjata kelas atas dengan senjata kelas atas, tetapi juga terkejut karena Lu Chen memiliki begitu banyak senjata kerajaan, bagaimana dia mendapatkannya. Awalnya itu adalah senjata raja kelas atas, tapi saya hanya bisa meningkatkan levelmu dan menukarnya dengan senjata raja kelas atas. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, namun, ada syarat kecil yang harus ditambahkan. Jika kamu melakukannya, senjata raja terbaik akan menjadi milikmu. Menjelaskan, di luar lembah guntur, di atas laut terlarang, ada gurita setingkat master binatang semu sedang menonton pertunjukan, pergi dan bunuh saja. Gurita dengan energi ungu itu. Tepat, Cih, itu hanya raja binatang semu, kamu bisa bunuh diri, kenapa menggangguku? Jika bukan karena penguasa wilayah Laut Timur, saya pasti sudah lama lewat. Apakah saya perlu menemukan Anda? Itu benar, tapi dengan penguasa wilayah Laut Timur di sini, raja ini tidak bisa dekat denganku, jadi aku akan membunuhmu. Aku sudah menetapkan syaratnya, hanya ada satu senjata. Apakah kamu ingin senjata raja kelas atas atau senjata raja kelas atas? Terserah kamu, adikmu, apakah masih ada pilihan? Ini pasti tombak raja terbaik. Do Wang memelototi Lu Chen, dan berkata dengan marah, kondisi hantu ini sangat berisiko, tetapi raja ini menerimanya, dan berikan aku yang terbaik terlebih dahulu, raja tombak. Lu Chen terkekeh, tanpa banyak bicara, dia melemparkan tombak raja terbaik di tangannya ke Do Wang. Transaksi ini dilakukan di depan umum, dan Lu Chen tidak takut ditipu oleh Do Wang. Terlepas dari apakah Do Wang itu bajingan atau bukan, status dan identitas Do Wang semuanya ada di sini. Jika dia berani mempermainkannya, itu tidak hanya akan mempengaruhi reputasi Do Wang, tapi juga berdampak pada Yuan Wang, jadi keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Yuan Wang, barang-barang itu diberikan kepadamu, kenapa kamu tidak melepaskannya? Pada saat ini, penguasa wilayah Laut Timur di sisi laut terlarang telah menunggu lama, dan sudah tidak sabar. Jadi, lepaskan mereka. Raja Yuan tersenyum menghina, dan memberi isyarat. Raja sejati umat manusia lainnya tidak berani menolak, dan segera menyingkir. 5 raja binatang laut tingkat tinggi menghela nafas lega, dan buru-buru terbang keluar dari celah pengepungan, segera meninggalkan lembah laut, dan kembali ke laut terlarang yang paling aman. Namun, ketika 5 raja binatang laut tingkat tinggi melarikan diri kembali ke laut terlarang, sosok Raja Yuan juga meninggalkan lembah laut dan sampai ke laut terlarang, menghadapi penguasa wilayah Laut Timur dari jarak dekat. Oke, karena kamu sudah keluar, maka kamu dan aku akan bertarung sampai mati. Penguasa Laut Cina Timur menatap Raja Yuan dengan dingin, nafas hewan itu meledak, dan 8 tentakel berputar, siap menyerang Raja Yuan. Pil Super Beast King, ras manusiaku tidak memilikinya, jadi mari kita mulai denganmu. Raja Yuan tersenyum arogan, penglihatannya terangkat, dan 5 totem dengan warna berbeda muncul di belakangnya, mengguncang kehampaan.
5 penglihatan totem. Melihat penglihatan Raja Yuan, Lu Chen segera mengecilkan pupilnya dan tampak serius. Visi tersebut adalah sindiran dari Wu Mei. Apa yang disangga Raja Yuan adalah visi totem, artinya, arteri bela diri Raja Yuan adalah totem. Totem Martial Vein milik Heaven Rank Martial Vein, dan berada di peringkat 10 besar, yang sangat meningkatkan kekuatan. Raja Yuan menopang 5 penglihatan totem, yang berarti Raja Yuan, seperti Lu Chen, telah membangunkan 5 arteri bela diri, yang sungguh menakjubkan. 5 visi totem ditopang, dan pada saat yang sama peningkatan kekuatan mereka sendiri, tidak perlu ditanyakan, itu pasti sangat besar. Jika dia bertarung melawan Raja Yuan di masa depan, jika levelnya jauh lebih rendah dari Raja Yuan, bisa dibayangkan betapa sulitnya itu. Namun, dalam hal kekuatan pembuluh darah bela diri, pembuluh darah naga Lu Chen jauh lebih kuat. Hampir tidak ada arteri bela diri berbentuk naga di benua Yuanwu. Mereka tidak termasuk dalam pangkat, dan tidak memasuki 4 tingkat utama langit, bumi, hitam dan kuning. Tapi Noreng No Grade ini adalah yang paling kuat, pada dasarnya 1 tingkat lebih tinggi dari Heaven Rank. Jika tidak ada kecelakaan, arteri bela diri berbentuk naga mungkin termasuk dalam peringkat abadi. Peringkat abadi pasti menghancurkan peringkat surga. Di sisi lain Laut Terlarang, melihat kesombongan Raja Yuan dan mendengarkan nada menghina Raja Yuan, penguasa wilayah Laut Timur sangat marah. Yuan Wang, kamu berani meremehkan Master Domain ini, kamu akan membayar harganya dengan darah. Penguasa Laut Timur meraung, melambaikan 4 tentakel, menghancurkan ruang ke 4 arah, dan menyerang Yuan Wang dari sudut yang berbeda. Trik kecil, Raja Yuan mendengus dingin, bahkan tidak mengeluarkan pedangnya, hanya mengangkat tangan kirinya dan menamparnya dengan 1 telapak tangan. Dengan tembakan itu, dinding esensi sejati berwarna biru tua benar-benar ditembak, menahan pukulan keempat tentakel. Ledakan, keempat tentakel itu mendarat di dinding Zenyuan secara bersamaan, membuat ledakan menggelegar yang mengguncang langit. Pada saat itu, dinding esensi sejati runtuh, dan kekuatan keempat tentakel juga runtuh. Kedua kekuatan yang hancur itu membentuk gelombang kejut yang mengerikan, menyapu ke segala arah, menyebabkan pusaran besar terbentuk di Laut Terlarang di bawah, cukup dalam untuk melihat dasarnya. Wow, di lembah Benlei, semua pejuang ras segera menjadi sensasi. Serangan 4 tentakel penguasa Laut Cina Timur sungguh luar biasa. Bahkan Raja Qi mencoba yang terbaik dan menambahkan pedang raja tingkat atas untuk menahannya. Tapi Raja Yuan bahkan tidak menggunakan senjata, jadi dia hanya mengambilnya dengan tangan kosong, masih dengan 1 telapak tangan. Seberapa menakutkan kekuatan bertarung Raja Yuan. Benar-benar tidak berdasar, terlalu kuat. Kamu benar-benar raja umat manusia yang super sejati dan kuat. Tapi jangan berpuas diri, ini baru pemanasan, Master Domain belum melakukan yang terbaik. Selanjutnya, ini adalah pukulan telak dari Master Domain, mari kita lihat bagaimana kamu menolaknya. Penguasa Laut Cina Timur meraung dengan liar, melambaikan 8 tentakelnya, dan menepuk semuanya. Tolak apapun yang kamu mau. Setelah Yuan Wang berkata dengan dingin, dia tetap tidak keluar dengan pisau, atau dengan tangan kosong, tapi tidak dengan 1 tangan, tapi dengan kedua tangan. Menamparkan dengan kedua telapak tangan, ruang mengembun, dan dinding esensi sejati 2 lapis terbentuk untuk menahan serangan 8 tentakel secara bersamaan. Ledakan, 8 tentakel menamparkan dinding esensi sejati 2 lapis, menghancurkan dinding esensi sejati 2 lapis di tempat, dan suara ledakan bergema di langit. Namun di saat yang sama, kekuatan tentakel juga telah dikosongkan, dan pengebirian tentakel telah habis, dan hal tersebut tidak menimbulkan ancaman bagi Raja Yuan. Namun, saat penguasa wilayah Laut Timur menarik tentakelnya, Yuan Wang tiba-tiba mengambil kesempatan untuk menyelinap masuk, menindas penguasa wilayah Laut Timur, dan menamparnya. Terobosan Yuan Wang sangat mendadak, dan telapak tangannya secepat kilat. Leng mungkin juga telah mengejutkan penguasa Laut Timur. Ledakan, telapak tangan itu mengenai master wilayah Laut Timur, dan menghancurkan lapisan kekuatan pelindung pada tubuh binatang itu. Meskipun tidak meledakkan tubuh penguasa wilayah Laut Timur, namun hal itu membuat penguasa wilayah Laut Timur terbang ribuan mil jauhnya. Ben Yuan berkata bahwa pil Super Beast King milikmu akan menjadi piala umat manusia. Raja Yuan tertawa, dan melangkah maju, selangkah di kejauhan, untuk mengejar penguasa Laut Timur, Raja Binatang Laut Super tidak lebih dari itu. Jika aku ingin membunuhmu, aku bahkan tidak memerlukan pisau.
Arogansi yang ekstrim. Kamu memang kuat, tetapi jika kamu ingin membunuh Master Domain ini, kamu masih sedikit dekat. Langit bukanlah wilayah binatang laut, tapi laut terlarang adalah wilayahnya. Masuklah ke laut terlarang jika kamu memiliki kemampuan, dan penguasa domain ini berjanji akan mengajarimu bagaimana berperilaku. Penguasa Laut Timur memuntahkan seteguk darah hijau, tetapi sebelum Raja Yuan bisa membunuhnya, dia tiba-tiba memasuki laut terlarang dari udara dan melayang di atas air. Kembali ke laut terlarang, bagi penguasa wilayah Laut Timur, berarti kembali ke kampung halamannya. Bertarung di laut terlarang, itu lebih kuat dan lebih kuat. Tidak masalah. Raja Yuan tersenyum dingin, turun dari langit, jatuh ke laut terlarang. Dan juga mengapung di laut. Bahkan setelah memasuki laut terlarang, dia masih tidak memperhatikan master wilayah Laut Timur, dan dia masih bertahan dan menolak untuk menghunus pedangnya. Dia telah memutuskan untuk menghancurkan Beastmaster Super Cakar, dan membiarkan ceritanya menyebar ke seluruh benua tengah, sehingga meningkatkan prestisenya. Meski sangat kuat, namun kualifikasinya masih muda, dan ia belum menduduki peringkat pertama umat manusia, sehingga ia perlu meningkatkan pamornya di segala aspek. Selama dia memasuki eselon 1 tingkat tinggi, maka sumber daya budidayanya akan lebih banyak, dan dia akan memiliki lebih banyak harapan untuk menjadi seorang kaisar. Mari kita sambut pukulan terkuat dari Master Domain. Penguasa Laut Cina Timur meraung, menimbulkan gelombang besar di permukaan laut, dan 8 tentakel bergerak bersamaan, ada yang menamparkan Raja Yuan, ada yang menjerat Raja Yuan, dan ada yang bahkan menyelam dari laut untuk menyeret kaki Raja Yuan. Jika kamu memiliki lebih banyak tentakel, kamu pasti akan menang. Ekspresi Raja Yuan sedingin es, dan tangannya terulur, secepat kilat dan seberat gunung. Satu tangan menamparkan dinding esensi sejati, dan dengan mudah memblokir beberapa tentakel yang ditampar. Dan tangan lainnya meraih tentakel yang melilit tubuhnya, dan ketika dia mematahkannya dengan keras, dia hampir menghancurkan tentakel itu menjadi beberapa bagian. Raja Yuan diberkati dengan 5 penglihatan totem, dan kekuatannya sangat kuat, tidak sebanding dengan Raja Super sejati pada umumnya. Jika lawannya adalah Super Sea Beast King yang lebih lemah, jentikannya cukup untuk menghancurkan seluruh tentakel, bahkan melukai tubuh hewan lawan. Master wilayah Laut Timur kesakitan, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan buru-buru menarik kembali tentakel yang terluka parah itu. Apakah ini sakit? Ada yang lain. Raja Yuan terkekeh, terus mengambil tentakel lainnya, dan mematahkannya lagi. Penguasa wilayah Laut Timur sangat kesakitan hingga seluruh tubuh hewannya membiru. Dia dengan cepat mencabut semua tentakelnya, dan tidak berani memainkan permainan ini lagi. Melanjutkan, ketika semua tentakel master wilayah Laut Timur ditarik, Raja Yuan segera melangkah maju dan melancarkan serangan yang kuat. Sepasang telapak tangan berdaging ditembakkan secara bergantian, dan dinding esensi sejati terus muncul, dan mereka terus-menerus dihancurkan oleh tentakel, dan siklus berlanjut, dan pertempuran berlanjut. Di tengah runtuhnya tembok Yuan sejati yang tak terhitung jumlahnya, penguasa Laut Cina Timur juga mendapat banyak telapak tangan dari Raja Yuan. Setiap tamparan Raja Yuan menyebabkan luka dalam penguasa Laut Timur semakin parah, dia memuntahkan lebih banyak darah, dan kondisinya semakin memburuk. Dengan penguasa Laut Timur sebagai pusatnya, ia memiliki radius ratusan kaki, dan telah diwarnai menjadi hijau kehijauan oleh darah gurita. Tepat ketika penguasa wilayah Laut Timur akan mati, teriakan minta tolong Xian Beast tiba-tiba keluar. Tolong, Raja umat manusia yang sebenarnya ingin membunuhku. Ribuan mil jauhnya, Xian Beast, yang sedang menyaksikan pertempuran, mengambang di laut, dan dikunci oleh mesin Qi yang kuat saat ini, sangat ketakutan hingga hampir kencing. Namun, Raja sejati umat manusia yang mengunci binatang asap ungu itu adalah Raja Petarung. Sejak awal pertempuran antara Raja Yuan dan penguasa Laut Timur, Do Wang bukanlah seorang penonton, melainkan diam-diam menyentuh gunung di muara laut, bersembunyi di kegelapan dan menunggu kesempatan. Ketika penguasa Laut Cina Timur dipukul kembali ke laut terlarang oleh Raja Yuan dan dijauhkan dari binatang Xian, Do Wang tiba-tiba keluar, ingin mengambil nyawa binatang Xian untuk memenuhi janjinya. Kepada Lu Chen, selamatkan anakku. Master wilayah Laut Timur juga menemukan bahaya dari binatang Xian, dan menjadi cemas saat itu juga, dan dengan cepat memanggil bawahannya. Tapi ia tidak memiliki cara untuk menyelamatkan Xian Beast. Yuan Wang memukulinya dengan keras. Ia sudah sulit untuk melindungi dirinya sendiri. Ia tidak dapat melarikan diri sama sekali. Namun,
Begitu bawahannya melarikan diri, Raja Yuan memulai pertarungan dengan penguasa wilayah Laut Timur. Buntut dari pertarungan Raja Super sejati membuat mereka pingsan dan menyebarkan mereka kemana-mana, bukan di dekat Zibis Smoke. Do Wang bergegas keluar tiba-tiba, kecepatannya sangat cepat, bawahannya berada jauh, dan tidak ada waktu untuk menyelamatkan Xian Bis, jadi mereka harus menyaksikan Do Wang menikam Xian Bis dengan tombak panjang. Dong Hai Yusi, bagaimana kamu bisa membunuhnya? Tiba-tiba, suara tua terdengar dari jauh di Laut Terlarang. Bersamaan dengan teriakan itu, nafas binatang yang menakutkan, dan nafas binatang itu membawa kekuatan kaisar yang lemah, yang segera meledakkan seluruh Laut Terlarang, menyebabkan gelombang besar yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit, dan menghentikannya seketika. Melawan aura raja, Xian Bis merasakan penjara Qi menghilang, seluruh tubuhnya menjadi ringan, dan reaksinya sangat cepat, ia segera menyelam ke Laut Terlarang, dan melarikan diri tanpa jejak. Brengsek, apa yang kulakukan? Itu benar-benar mengarah pada kaisar binatang laut. Itu hanya gelombang binatang biasa, tapi ada seorang kaisar di dalamnya. Seekor binatang laut kecil yang tidak berarti sebenarnya dikawal oleh kaisar binatang laut. Dari mana asal-usul binatang laut kecil itu? Anggota keluarga dekat kaisar binatang laut. Lu Chen, bajingan kecil ini, sebenarnya memintaku untuk membunuh kerabat raja binatang laut. Bukankah ini mendorongku ke dalam lubang api? Do Wang terkejut dan ketakutan, dia tidak peduli untuk mengejar dan membunuh Xian Bis, dia buru-buru mundur, kembali ke lembah Ben Lei, jauh dari Laut Terlarang. Yuan Wang bergegas kembali, Raja Binatang Laut muncul di Laut Terlarang. Pada saat ini, semua prajurit klan merasakannya, dan memanggil Raja Yuan satu demi satu. Tidak peduli seberapa kuat Yuan Wang, dia hanyalah raja sejati. Dibandingkan dengan kaisar, dia seperti awan dan lumpur, dan dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan kaisar. Untungnya, kaisar binatang laut berada jauh, dan dia sudah lama tidak datang, dan Raja Yuan masih punya sedikit waktu untuk mundur. Meskipun, jika kaisar binatang laut muncul, semua orang di sini harus mati, tapi bagaimanapun juga, Raja Yuan mundur dulu. Kaisar binatang laut, Raja Yuan mengerutkan kening, dan ada pisau ekstra panjang di tangannya, yang merupakan pisau raja tertinggi yang baru saja dia tukarkan dengan Lu Chen. Faktanya, tanpa diingatkan semua orang, Yuan Wang tahu bahwa kaisar binatang laut akan segera muncul untuk pertama kalinya. Itu sebabnya dia sangat ingin membunuh penguasa wilayah Laut Timur dengan pedangnya, dan jika dia terlambat beberapa saat, dia tidak akan bisa membunuhnya. Sangat disayangkan bahwa prestise kaisar telah hilang, mengganggu semua orangnya, membuatnya tidak dapat menargetkan penguasa wilayah Laut Timur. Lancang, teriakan otoritas lama itu semakin dekat, dan kekuatan kaisar merasakan penindasan yang mengerikan, yang membuat Raja Yuan merasa kesurupan sejenak. Ketika Raja Yuan pulih dari keadaan kesurupan, penguasa Laut Cina Timur telah melepaskan kendalinya dan menyelam ke laut dalam, nyaris lolos dari kehidupan binatang buas. Saat berikutnya, langit menjadi gelap, angin bertiup, dan suhu turun tajam. Di Laut Terlarang, ombaknya besar dan ombaknya membumbung tinggi. Sebuah pusaran besar dengan radius ribuan mil muncul di permukaan laut, seolah-olah kiamat akan segera tiba. Tiba-tiba, binatang bercakar 8 setinggi 100 kaki bangkit dari pusaran, melayang di udara, dan tubuh binatang itu memancarkan keagungan kaisar yang menakutkan. Yuan Wang sudah selesai, kaisar binatang laut telah tiba. Bukannya Raja Yuan sudah tamat, tapi kita semua sudah tamat. Mengapa binatang laut memiliki kaisar, tetapi umat manusia saya tidak memiliki kaisar? Benar-benar tidak adil. Binatang laut telah bersembunyi di Laut Terlarang selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran zaman dahulu, jadi mereka secara alami melindungi kaisar. Memang benar, kaisar manusia kita semua berada di medan perang kuno, dan mereka semua mati. Sejauh ini, tidak ada kaisar yang disegel. Jika kita benar-benar bertarung dengan binatang laut, jika kita tidak menderita, akan ada hantu. Berhentilah bicara yang tidak masuk akal semuanya, mohon doakan, semoga mati dengan lebih bahagia. Pada saat itu, semua orang di lembah Ben Lei merasa malu dan putus asa. Di depan kaisar, semua orang tidak bisa melarikan diri, mereka hanya bisa menunggu kematian.